Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 2023-326. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional Indonesia, Provinsi Maluku Utara, Ibu Kota Sofifi. Berikut ini visi dan misi dari Provinsi Maluku Utara, Ibu Kota Sofifi. Visinya menjaga keberagaman dan pemerataan pembangunan bersama Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi dari Provinsi Maluku Utara yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dengan menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis, serta memastikan ketersediaan tenaga medis, dokter, guru, dan sekolah unggulan. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan yang bernilai tambah, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, melayani, dan bebas dari korupsi. Mewujudkan supremasi hukum, stabilitas keamanan, dan stabilitas ekonomi dengan mengatasi konflik sosial dan kriminal, serta mengendalikan inflasi harga sembako, seperti bawang, rica, tomat, dan transportasi. Mewujudkan ketahanan sosial budaya, adat istiadat, dan ekologi melalui pemberian kartu perlindungan sosial bagi lansia, janda, anak yatim, buruh, rumah ibadah, imam, dan pendeta. Mewujudkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis wilayah kepulauan, termasuk diantaranya Sofifi Halmahera Metropolitan, jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jalan provinsi, jalan tani, jembatan, dermaga, penyediaan air bersih, rumah layak huni, dapur sehat, dan sanitasi. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi perencanaan, pengurangan resiko bencana, perlindungan kawasan hutan, laut, mata air, mangrove, dan pusat-pusat peninggalan sejarah untuk pembangunan daerah yang berkesinambungan dan efektif. Selanjutnya adalah potensi yang dihasilkan oleh Maluku Utara. Yang pertama, sektor perkebunan, meliputi perkebunan kelapa, kakao, pala, dan jambu mete dengan total wilayah seluas 307.135 hektar. Kedua, sektor pertambakan, tambak udang Faname di Kota Tidore. Bibit udang berasal dari Kota Makassar dengan kondisi perairan Tidore yang mendukung. Udang Faname di Tidore memiliki waktu panen yang lebih singkat daripada di Makassar. Sektor perikanan, perikanan tangkap yang meliputi ikan tuna dan cakalang dengan total berat 5.416,70 ton per tahun di Pulau Morotai. Selanjutnya sektor pariwisata, seperti Pulau Tagalaya, Pulau Pawole, dan Pulau Nusara yang dapat dikembangkan sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Terakhir, sektor tambang, seperti nikel, tembaga, uranium, batu bara, aluminium, pasir besi, emas, dan juga perak. Berikut ini kearifan lokal Provinsi Maluku Utara. Yang pertama ada Salamatanjong. Salamatanjong ini merupakan ritual yang dilakukan saat melepas perahu atau kapal sebagai bentuk syukur dan doa keselamatan. Yang kedua ada Orom Sasadu, upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan setahun sekali. Yang ketiga ada Festival Ela-Ela, festival yang diadakan di Sofifi untuk melestarikan budaya Islam dan menyambut malam 1000 bulan.
Terakhir ada upacara Pangnea Kidabela, upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Maluku Utara. Berikut ini pendapatan utama Provinsi Maluku Utara. Yang pertama dari pertambangan dan pengelolaan nikel. Kontributor terbesar PDRB, mendorong ekspor dan investasi, sumber utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, transfer dari pemerintahan pusat atau TKDD, mencapai 89,47% dari total pendapatan APBD, menandakan ketergantungan fiskal yang tinggi. Yang ketiga, pajak dan PNBP dari sektor tambang. PPh 21, bea masuk, dan izin tenaga kerja tambang, mendongkrak pendapatan APBN regional. Keunggulan dari Provinsi Maluku Utara yaitu terletak pada kekayaan sumber daya alam, terutama sektor pertanian, kelautan, dan juga pertambangan. Kesimpulannya, Maluku Utara, ibu kota dari Sofifi, sejak 2010 memiliki potensi besar di perkebunan, perikanan, pariwisata, dan tambang. Pemerintah fokus pada pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola. Inovasi seperti portal desa digital, mitra cilik, dan e-Samsat mendukung layanan publik. Tantangan utamanya kemiskinan dan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Sekian presentasi dari saya mengenai Provinsi Maluku Utara, Ibu Kota Sofifi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.